Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada kabar yang kurang menyedapkan yang kembali menimpa dunia pondok pesantren kaum muslimin. Dan kali ini datang dari Muara Enim kaum muslimin, dari Sumatera Selatan ya. Coba silahkan baca beritanya kaum muslimin ya. Ya. Ini kan kabar yang sangat menyedihkan kaum muslimin. Ya, dan ini hampir terjadi di setiap bulan. Hampir setiap bulan ada saja berita yang seperti ini kaum muslimin. Ya, pimpinan pondok pesantren. Ya, kok kelakuannya seperti ini kaum muslimin. Ini sangat menyedihkan ya. Nih, seorang pengasuh pondok pesantren ASP, umurnya 30 tahun kaum muslimin. Ya, sangat menyedihkan kaum muslimin. Di usia 30 tahun, pimpinan pondok pesantren itu kan usia masih ya sangat muda belia. Ya. Kalau mau nambah istri saja bisa. Ya, karena kan boleh nambah istri daripada melakukan yang seperti ini kaum muslimin ya. Tapi ya sangat menyedihkan lah kaum muslimin ya. Ini pondok pesantren Hidayatul Ulum kaum muslimin. Pondok pesantren Hidayatul Ulum, Desa Menanti, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Ini kaum muslimin ya. Beritanya banyak beredar kaum muslimin, silakan dicari ya, pengasuh pondok pesantren di Muara Enim. Nah, ini ditulis bla 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 bla. Ditulis nih beritanya ya, dicari di Google nanti ketemu ya. Berita lengkapnya banyak sekali diposting di halaman berita online kaum muslimin. Ini kabar yang benar-benar menyedihkan kaum muslimin. Dan pelakunya rata-rata yang seperti ini kaum muslimin orang yang mengaku paling ahlu sunnah wal jamaah. Paling lurus, ya, pokoknya ahlu sunnah wal jamaah. Aswaja, ya, yang paling NKRI, yang paling Pancasila, yang paling faham lah terhadap syariat Islam. Dan rata-rata pelakunya adalah pembenci dakwah sunnah kaum muslimin. Kalau ada orang-orang yang mendakwahkan sunnah, itu mereka sebut dengan sebutan Wahabi. Dengan segala lakop-lakop yang tidak baik yang mereka sematkan. Tapi alhamdulillah kaum muslimin, ya, Salafi atau yang mereka sebut Wahabi, yang selama ini mereka sematkan dengan nama-nama yang tidak baik, tuduhan-tuduhan yang tidak baik, ya. Justru semakin hari semakin terlihat apa yang mereka tuduhkan terhadap orang-orang yang mendakwahkan sunnah itu kembali kepada kelompok mereka sendiri. Ya, contohnya seperti ini kaum muslimin. Ya, mereka menuduh pondok pesantren Salafi itu ya pondok pesantren yang nggak baik lah kaum muslimin. Ya, secara umum banyak sekali ya tuduhan-tuduhan yang mereka lemparkan terhadap dakwah sunnah kaum muslimin. Ketika ada para asatidz salafi yang menjelaskan tentang kenikmatan surga berupa bidadari, ya, kemudian setiap hari bersenang-senang dengan bidadari, ya. Ada dari kelompok mereka ini yang dengan entengnya memberikan ejekan-ejekan seolah-olah ya orang-orang Wahabi itu kalau di surga yang diharapkan ya cuma ya di antara dua paha itu saja kaum muslimin ya. Jadi kami nggak sampai lah kalau mau menjelaskan sedetail mungkin ya. Kita tahu sendiri lah kaum muslimin ya. Kalian tahu sendiri lah ya bagaimana kebencian mereka terhadap orang-orang yang mendakwakan sunnah ya. Tapi ternyata ya semakin lama ya semakin terungkap bahwa ya mereka lah yang sebenarnya isinya orang-orang yang nggak beres ya. Coba kaum muslimin ya. Kejadian-kejadian yang seperti ini yang hampir terjadi di setiap bulan itu 100% lah kaum muslimin ya. 100% terjadi pada ya kelompok mereka. Terjadi di pondok pesantren yang mereka klaim sebagai pondok pesantren Ahlussunnah wal Jamaah ya. Makanya kaum muslimin berhati-hatilah di dalam memilih pondok pesantren. Ketika ingin menyekolahkan anak, lihat ya bagaimana keseharian dari pimpinan pondok pesantren, kemudian para asatidnya, kemudian santriwatinya, itu harus diperhatikan kaum muslimin ya. Kalau pimpinan pondok pesantrennya dengan santriwati
itu biasa berkontak fisik, apakah itu salaman dan sebagainya, sering bertemu dan sebagainya, maka perlu diwaspadai. Hati-hati. Ya, hati-hati. Karena fitnah wanita itu besar kaum muslimin. Ya, kalau ada orang yang menggampangkan untuk berkontak dengan lawan jenis yang bukan mahram, itu patut diwaspadai, ya, patut diwaspadai, ya. Dan memang rata-rata, ya, pondok pesantren, kiai-kiai, ustadz-ustadz dari kalangan pembenci dakwah sunnah, memang rata-rata mereka bermudah-mudahan untuk berkontak fisik dengan lawan jenis yang non mahram kaum muslimin. Seperti ini contohnya kaum muslimin. Seperti ini kaum muslimin, ya. Ini pimpinan majelis sholawat, ya. Mungkin pimpinan pesantren juga mungkin ini kaum muslimin, ya. Dan jelas ini bukan dari salafi, bukan wahabi kaum muslimin. Kalau salaman dengan perempuan seperti itu kaum muslimin, coba, ya, dipegang pipinya, ya. Dan masih untung nggak di Mwah, gitu kaum muslimin, ya. Ya Allah, ya. Tapi ketika salaman dengan laki-laki, ya, dikeplak kaum muslimin. Ya, yang seperti ini kaum muslimin. Dan sebenarnya ya banyak lah. Kalau kita cari video-video ustadz-ustadz, kiai-kiai, gus-gus yang dengan perempuan itu ya biasa saja, kontak fisik, salaman-salaman biasa saja. Mereka nggak peduli dengan peringatan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau kita melihat majelis mereka, ya majelis jogetan, laki-laki, perempuan campur baur, ya, itu dianggap biasa oleh mereka. Padahal yang seperti itu kaum muslimin, itu sangat berpotensi terjadinya ya hal-hal yang seperti ini. Ya, karena laki-laki perempuan non mahram berkumpul kaum muslimin. Apalagi mereka ini orang-orang yang sudah dewasa, sudah baligh. Ya, mereka sudah ada yang namanya hasrat, tertarik dengan lawan jenis itu sudah ada. Jadi kalau dibebaskan seperti itu, ya maka nggak heran kalau terjadi seperti apa yang terjadi di pondok pesantren Hidayatul Ulum di Muara Enim tadi kaum muslimin. Dan pondok pesantren yang lainnya kaum muslimin. Ya karena memang ya faktor dari para pimpinannya, para kiainya, ya memang ya didikannya kurang. Wong anak-anak saja, ya, itu disuruh memisahkan tempat tidurnya oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memerintahkan putra-putri mereka untuk sholat ketika berumur 7 tahun, ya, kan Nabi Muhammad SAW mengatakan muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyri sinin wa farriqu bainahum fil madaji. Ya, umur 10 tahun saja ini anak-anak yang sekandung, ya, anak-anak sekandung disuruh memisahkan tempat tidurnya. Apalagi ini sudah dewasa di pondok pesantren lah kok dicampur baur. Ya, katanya konser sholawat, katanya majelis, ya, majelis apa itu? Majelis maksiat itu. Ya. Makanya nggak heran kalau terjadi di pondok pesantren mereka ya kejadian-kejadian seperti tadi kaum muslimin, ya. Sekali lagi kaum muslimin kami ingatkan berhati-hatilah memilih pondok pesantren, ya. Dan terus terang saja kaum muslimin, kalau mau memilih pondok pesantren, pilihlah pondok pesantren dari kalangan salafi, ya, yang kata mereka wahabi. Insya Allah lebih terjaga. Jangankan terjadi hal-hal yang seperti ini kaum muslimin, ya. Mereka itu sangat menjaga. Jangan sampai antara santri dan santriwati itu bertemu, ya. Kecuali ya sesuatu yang tidak bisa dihindari, yang sangat darurat, baru boleh bertemu, ya. Kemudian antara asatidz dengan asatidzah, ya, mereka tidak bermudah-mudahan untuk bertemu, ya, apalagi sampai kontak fisik, salaman, ya, kemudian apalagi sampai bermajelis bareng, kumpul campur baur laki-laki perempuan, apalagi ada ketimpringan jogetan.
Nggak bakal ada, nggak bakal ditemui di pondok-pondok pesantren yang katanya Salafi Wahabi. Ya. Tapi kalau di pondok pesantren yang itu, ya memang itu menjadi kegiatan mereka, ketimpringan. Katanya sholawat bareng, supaya cinta kepada Nabi, supaya menunjukkan bahwa mereka ini adalah pecinta sholawat. Padahal isinya jelas-jelas kemaksiatan. Kalau laki-laki perempuan campur baur, jogetan, ya jadi konser, nggak ada bedanya sama konsernya Bung Haji Rhoma Irama. Ya itu jelas kemaksiatan. Dan alhamdulillah kaum muslimin, ya, di pondok pesantren yang dikelola oleh para asatidz salafi sampai pada hari ini, ya, tidak pernah ada pemberitaan dari pondok pesantren salafi terjadi hal-hal yang seperti ini. Na'udzubillah min dalik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi para asatidz, melindungi para pengasuh-pengasuh pondok pesantren, pengelola-pengelola pondok pesantren yang selama ini disebut Wahabi dengan segala lakop buruk-buruknya, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka, melindungi mereka dari fitnah-fitnah yang semacam ini kaum muslimin, ya. Dan kami yakin kaum muslimin, sekali lagi, pondok pesantren Hidayatul Ulum ini bukan pondok pesantren yang dikelola oleh para asatidz salafi, ya. Boleh dibuktikan kaum muslimin, ya. Nanti akan kita cari informasinya, ya, bagaimana tentang pemahaman yang ada di pondok pesantren Hidayatul Ulum ini kaum muslimin, ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.